Baik, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Berbagi Ilmu Hukum, Tahu dan Melek akan Hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus yang sedang hangat, yaitu kasus yang mana ada seseorang yang membela harta bendanya, sepeda motor khususnya, di NTT, tetapi ia dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Apakah itu memang benar yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tunggu dulu. Baik, kita akan kupas satu persatu. Di dalam hukum pidana itu ada yang namanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini dibagi lagi menjadi dua macam. Alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apa itu alasan pembenar? Apa itu alasan pemaaf? Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini menjadi patut dan benar. Itu alasan pembenar. Contohnya apa? Pasal 49 ayat 1 KUHP, pembelaan terpaksa, not where. Ataupun pasal 50 KUHP, menjalankan perintah undang-undang. Dan pasal 51 ayat 1 KUHP, yaitu menjalankan perintah jabatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan alasan pemaaf? Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Ingat, kesalahan terdakwa. Walaupun perbuatan itu tetap melawan hukum, terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. Ingat, alasan pembenar adalah yang menghapuskan sifat melawan hukumnya. Sedangkan alasan pemaaf itu adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Contohnya alasan pemaaf ini adalah pasal 49 ayat 2 KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Not where excess kalau dalam bahasa Belanda. Kemudian pasal yang 44 KUHP. Pasal yang menyatakan bahwasanya orang itu tidak dapat dipidana karena adanya cacat jiwanya. Lantas di dalam pasal 49 ini membahas tentang pembelaan terpaksa yang dalam ketentuannya ada 3 hal yang harus dipenuhi. Apa saja? Pertama, yaitu harus ada serangan atau ancaman serangan. Kedua, perbuatan yang dilakukan untuk melakukan serangan atau menghalau serangan itu harus ada. Dalam artian tidak ada jalan lain. Yang ketiga adalah perbuatan tersebut ketika dilakukan seimbang dengan sifat melawan hukumnya, ancaman serangan atau serangan itu sendiri. Baik, di dalam pasal 49 ayat 2 yang mengatakan keguncangan yang hebat, itu dapat diartikan bahwasanya jiwa orang itu adalah jiwa yang sangat bingung, takut, marah, panas hatinya. Itu diartikan di dalam literatur ataupun di Hoogstraat di Belanda. Ya, diartikan sebagai berikut itu. Rasa panas, hatinya marah. Lantas, perbuatan yang dilakukan oleh membunuh begal ini tentunya tidak dapat dipidana karena ia melakukan pembelaan terpaksa. Yang telah saya sebutkan tadi, adanya alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Nah, dengan adanya alasan-alasan tersebut, yaitu alasan-alasan penghapus pidana,
orang yang membunuh begal ini tidak dapat pidana. Karena tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena ia melindungi harta bendanya. Melindungi sepeda motornya. Untuk itu, pihak kepolisian seharusnya tidak menetapkan ia sebagai seorang tersangka. Karena ia melakukan pembelaan diri untuk menjaga harta bendanya, untuk menjaga dirinya dari serangan. Itu kan juga perlu. Oleh karena itu, bahwasanya perbuatan pembelaan terpaksa ini harus benar-benar bulat, harus benar-benar memang ini adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi dirinya, melindungi kehormatan kesusilaannya, melindungi harta bendanya. Tidak hanya dilakukan di dalam KUHP, di dalam konstitusi kita juga diatur bahwasanya setiap orang berhak untuk memiliki hak milik atas bendanya di bawah kekuasaannya. Itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, orang tersebut yang ditetapkan oleh pihak kepolisian tidak dapat dipidana karena alasan-alasan penghapus pidana yang telah saya jelaskan di atas. Baik, demikian penjelasan dari apakah membunuh begal itu dapat dijadikan tersangka atau enggak. Itu tentunya ada literatur ataupun ada rujukan di dalam ilmu hukum pidana yang dinamakan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang telah saya jelaskan di atas tadi. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga akhir pekan membahagiakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.